Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Safira dari jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan memberikan informasi penting mengenai biografi salah satu ulama khalaf, yaitu Syekh Wahbah Zuhaili. Sekaligus postingan ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah studi fikih B dengan dosen penempuh yaitu Bapak Aris Mahmudi MA. Nah, apa saja yang akan saya bahas dalam video kali ini? Yuk disimak. Nah, teman-teman semuanya, langsung saja kita akan membahas yang pertama yaitu biodata tentang Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nama lengkap dari Wahbah Az-Zuhaili adalah Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, namun biasa dipanggil dengan Wahbah Zuhaili. Beliau dilahirkan di desa Dir Atiyah, daerah Kalmun, Damaskus, Suriah pada tanggal 6 bulan Maret tahun 1932 Masehi atau 1351 Hijriah dan wafat pada hari Sabtu 8 Agustus 2015 di Damaskus, Suriah pada usia 83 tahun. Beliau adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria. Ayahnya bernama Syekh Mustafa Az-Zuhaili, seorang ulama yang terkenal kesalehan dan ketakwaannya, serta hafal Al-Quran dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh Al-Quran dan sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah, seorang perempuan yang sangat wara dan berpegang teguh dengan syariah Islamiyah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sifat fisik dan akhlak dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini. Wahbah Az-Zuhaili ini adalah salah satu sosok ulama fikih pada abad ke-20 yang terkenal di Syria. Namanya sebaris dengan tokoh-tokoh fikih yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam pada abad ke-20. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan di suatu perkampungan yang bernama Dir Atiyah, salah satu arah menuju Damaskus, pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1351 Hijriah. Pada tahun 2014, beliau masuk daftar 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Tokoh berpengaruh kebanyakan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Menurut kesaksian murid-muridnya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini meluangkan waktu sekitar 15 jam per hari untuk menulis dan membaca. Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini ulama fikih kontemporer, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kabar ini rupanya cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Beliau meninggal pada malam hari Sabtu tanggal 8 Agustus di usia 83 tahun. Berita kewafatan Al-Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini mendukacitakan umat Islam. Suatu kehilangan besar. Sumbangan ilmunya kepada umat di zaman kini amatlah bermakna. Beliau guru kita semua. Semoga Allah menerima segala sumbangan dan jasanya kepada agama dan umat ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kisah perjalanan mencari ilmu beserta guru yang telah mengajari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili mulai dari kecil belajar Al-Quran dan sekolah di ibtidaiyah di halaman kampungnya dan sanawiyah di Damaskus pada umur remaja yakni 14 tahun, yaitu pada tahun 1946 Masehi. Ia sangat suka belajar, terbukti setelah ia menamatkan sekolahnya pada tingkat sanawiyah, ia tidak lantas puas. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di kuliah syariah Damaskus dan tamat pada tahun 1952 Masehi. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi ke Kairo. Ia mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas Ain Syam. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan memperoleh ijazah takhasus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 Masehi. Kemudian ia memperoleh ijazah lisensi bidang hukum di Universitas Ain Syam pada tahun 1957 Masehi, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 Masehi, dan doktor pada tahun 1963 Masehi. Satu catatan penting bahwa Wahbah Az-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Menurutnya, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya mengikuti pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar.
Moto hidupnya adalah, sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah membaikkan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam masa 5 tahun, beliau mendapatkan 3 ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama 2 tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis berjudul Azirai fi al-Siyasa al-Syariah wal al-Fiqhi al-Islam dan merasa belum puas dalam pendidikannya. Beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikan pada tahun 1963 dengan disertasi Atsar al-Harb al-Fiqih al-Islami di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salamat Kur. Tahun 1963 Masehi, beliau diangkat sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan kemudian menjadi wakil dekan di universitas tersebut. Pada tahun 1967 sampai dengan 1970 Masehi, beliau diangkat sebagai dekan dan ketua jurusan Fikih Islami wa Mazhibu di fakultas yang sama. Setiap hari beliau mengabdikan diri dalam bidang ilmu yang digelutinya dalam kurun waktu 16 jam dan ditempuh selama lebih dari 7 tahun, sehingga beliau dikenal sebagai pakar dalam bidang fikih dan usul fikih. Masih banyak lagi profesi beliau dalam bidang syariah yang digelutinya, di antaranya sebagai Kepala Pengawas Studi Syariah Lembaga Perbankan dan salah satu anggota Majelis Syariah Bank Islam, sebagai anggota lembaga-lembaga fikih di berbagai negara seperti Mekah, Jeddah, Sudan, Hindia, dan Amerika, sebagai pemimpin bidang syariah dan hukum Islam di Universitas Uni Emirat Arab selama 4 tahun. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota lembaga kenegaraan salah satu lembaga Ahlul Bait pada bidang penelitian peradaban Islam di Urdun, sebagai pembimbing para kandidat master dan doktor di Universitas Damaskus dan Universitas Imam Al-Auza'i di Lebanon, dan sebagai pembimbing dan penguji lebih dari 70 tesis dan juga disertasi di berbagai kota seperti Beirut, Damaskus, dan Khartoum. Di antaranya guru-guru yang pernah mengajari Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini, yang pertama yaitu Muhammad Hashim Al-Khatib Al-Syafi'i, seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fikih Al-Syafi'i, mempelajari ilmu fikih dari Abdur Razak Al-Hamasi 1969 Masehi, ilmu hadis dari Muhammad Yasin pada tahun 1948 Masehi, ilmu faraid dan wakaf dari Judat Al-Wardini 1957 Masehi, Hasan Al-Sati pada tahun 1962 Masehi, ilmu tafsir dari Hasan Wabnaqaha Al-Midani, ilmu bahasa Arab dari Muhammad Saleh Fardun, ilmu usul fikih dan mustalah hadis dari Muhammad Lutfi Al-Fayumi, ilmu akidah dan kalam dari Mahmud Al-Rankusi. Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, Muhammad Saltut, Abdurrahman Taj, Isa Manun, Ali Muhammad Khafif, Jad Al-Rab Ramadan, Abdul Ghani Abdul Khalik, dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkenal dan juga terkesan dengan buku-buku tulisan Abdurrahman Azam seperti Al-Risalah Al-Khalidah dan buku karangan Abu Hasan Al-Nadwi berjudul Ma'za Khasiron Al-A'lam bi Inkhitat Al-Muslim. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai karya-karya dari Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili banyak menulis buku, artikel dalam berbagai ilmu keislaman. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi dari 500 makalah. Di antara buku-bukunya yang sudah dicetak dan beredar di seluruh dunia, terutama di negara Islam, khususnya di negara Indonesia. Di antaranya yang pertama, Tafsir Al-Munir. Tafsir ini ditulis dengan dasar selektivitas yang lebih sahih, bermanfaat, mendekati ruh atau intisari Al-Quran, baik dari tafsir klasik maupun modern, dan tafsir bil al-matsur ataupun bil ar-rayyi. Di dalamnya juga diupayakan menghindari perbedaan teori atau pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah. Yang kedua ada Al-Fiqhi Al-Islami wa Adillatuhu. Pembahasan kita ini menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat imam mazhab. Yang ketiga ada Usul Al-Fiqhi Al-Islami. Yang pertama, bab pertama tentang hukum-hukum syariah.
yang terdiri dari 4 pasal, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Bab kedua tentang metode panggilan hukum dari Nas, yang terdiri dari 2 pasal, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga tentang sumber hukum-hukum syariat. Dan juga bab keempat tentang nas, yaitu menukar, mengangkat, atau mengganti hukum syara dengan mendatangkan dalil yang baru atau yang lebih tinggi. Bab kelima tentang ta'lil al-nas. Bab keenam tentang tujuan umum syariah. Bab ketujuh tentang ijtihad dan taklid. Sedangkan bab ke-8 tentang pertentangan pendapat dan preferensi di antara dua dalil. Dan masih banyak lagi karyanya yang tidak mungkin bagi penulis untuk mendeskripsikannya dalam penulisan penelitian yang singkat ini, baik yang sudah tersebar di Indonesia atau yang belum sama sekali. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai kontribusi untuk Islam dan juga kisah inspiratif dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan. Selain terkenal di bidang tafsir, beliau juga seorang ahli fikih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syria, baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawaduannya. Di samping itu juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwanya, beliau tidak mengedepankan mazhabnya atau aliran yang dianutnya, tetapi bersikap netral dan proporsional. Itulah biografi dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.